Episode 29, Rencana Boy. Keesokan harinya, Milly bangun lebih siang dari sebelumnya. Dia cukup terkejut mendapati hal itu karena dia harus kerja. Milly segera bangkit. Dia mandi dan mengganti pakaiannya, lalu akan bersiap untuk pergi. Namun, ketika Milly keluar dari dalam kamar Boy, dia mendapati Boy yang akan masuk ke dalam kamarnya. "Sudah bangun?" sapa Boy kemudian. Iya, kenapa kamu gak bangunin aku? Sudah jam 9, aku telat masuk kerja. Kamu ambil cuti saja hari ini, hubungi Kirana. Kenapa? Tanya Milly sedikit bingung. Boy tersenyum penuh arti. Soalnya kita akan berbelanja dan masak-masak bersama di sini, karena nanti sore ada temanku yang akan datang. Siapa? Kamu yakin mau bawa teman kamu pulang? Maksudku, aku... Iya, Boy menjawab cepat. Aku memang mau ajak dia main ke sini dan ngenalin sama kamu. Kenapa? Kamu gak mau? Tanya Boy. Enggak, bukannya aku gak mau. Tapi, apa kamu gak malu? Tanya Milly lagi. Milly hanya mencoba memastikan pada Boy agar pria itu tak menyesali keputusannya dengan memperkenalkan dirinya di depan teman-teman pria itu sebagai istrinya. Malu? Malu kenapa? Apa yang membuatku malu? Tanya Boy kemudian. Ya sudah, karena kamu sudah siap, sekarang kita pergi buat belanja kebutuhan untuk menjamu tamu kita. Maksudnya aku yang masak gitu? Tanya Milly. Milly memang bisa masak, tapi masakan-masakan yang sederhana saja. Lagi pula, Milly tidak percaya diri jika disuruh masak untuk menjamu tamu Boy, karena pastinya seleranya tidak akan sama. Kita berdua yang akan memasak. Boy mengoreksi. Pada akhirnya, Milly ikut saja apa yang dikatakan oleh Boy. Toh, dia tidak bisa menolak bukan? Jam 3 sore. Mereka baru sampai kembali di apartemen Boy. Boy meminta Milly istirahat saja dulu sebelum kemudian mereka memulai memasak bersama. Malam ini, Boy akan mengajak Milly memasak steak. Milly tidak tahu caranya. Karena itulah Boy yang akan mengajari Milly untuk membuatnya. Setelah cukup beristirahat, Milly akhirnya menuju ke arah dapur. Dia melihat Boy sudah mulai memasak. Pada akhirnya, Milly mendekat dan melihat apa yang dilakukan oleh Boy di sana. "Sudah bangun?" sapa Boy dengan ramah. Entah perasaan Milly saja atau sepanjang hari ini Boy memang tampak ramah dan cerah ceria. Milly jadi ingat apa yang mereka lakukan semalam, kemudian apa yang mereka lakukan selama berbelanja tadi. Boy tampak sangat perhatian dan sangat peduli dengan pendapat maupun keinginan Milly. "Iya, kamu sudah mulai?" "Iya, ini baru bumbuin dagingnya." "Kamu bisa masak masakan luar ya?" Tanya Milly ketika melihat bagaimana mahirnya Boy meracik bumbu untuk daging di hadapan mereka. "Iya, sedikit. Kenapa? Mau diajarin?" Tanya Boy balik. "Memangnya kamu sukanya makan apa?" Tanya Milly kemudian. "Aku suka makan apa aja. Kalau kamu?" Boy kembali bertanya balik. "Sama. Aku juga suka makan apa aja," jawab Milly. Milly lalu menatap ke arah kentang dan sayuran lainnya. "Itu nanti kentangnya diapain?" tanyanya kemudian. "Kentangnya di oven saja.
Kalau kamu mau bantu, kamu bisa bantu potongin sayurannya aja. Jadi nanti kita makan dengan kentang? Tanya Milly. Iya, masa steak dimakan pakai nasi? Memangnya kenapa? Orang Indonesia itu kan belum makan kalau belum pakai nasi. Milly menjawab dengan polos. Kan steak bukan asli Indonesia. Dan aku juga masaknya juga nggak ala Indonesia. Boy menjelaskan masih dengan melumuri daging di hadapannya dengan bumbu racikannya. Yah, nanti aku nggak kenyang dong, ucap Milly sembari mengusap lembut perut buncitnya. Hal itu tak luput dari perhatian Boy. Boy yang merasa sangat gemas akhirnya dengan spontan mendaratkan kecupannya pada pipi Milly. Membuat Milly membeku seketika karena ulah pria itu. Boy tentu tak pernah seperti ini sebelumnya. Boy pernah menciumnya saat mereka bercinta, namun hanya itu. Milly mengira bahwa itu hanya sebuah refleksi dari gairah yang tengah dirasakan oleh Boy, dan hal itu wajar. Namun, jika dalam keadaan seperti ini Boy tiba-tiba saja mencium pipi Milly, rasanya jantung Milly seakan meledak saat ini juga. Kenapa Boy menciumnya? Kenapa pria itu melakukannya? Hubungan mereka tak seperti suami istri kebanyakan hingga hal-hal kecil seperti itu wajar dilakukan. Hubungan mereka tidaklah wajar, tidak ada perasaan di dalamnya. Lalu, kenapa Boy tiba-tiba mengecupnya dalam keadaan sadar? Kalau begitu, aku masakin kamu sedikit nasi nanti. Boy melepaskan sarung tangannya, kemudian mendaratkan telapak tangannya pada perut Milly dan mengusapnya dengan lembut. Karena aku cukup tahu kalau istri dan anakku suka makan banyak, bisik Boy lagi sebelum dia kembali menghadiahi Milly dengan kecupan singkatnya. Kali ini tepat di bibir Milly. Wajah Milly merah padam seketika, dan dia masih membeku, mencoba mencerna apa yang sedang dilakukan Boy terhadapnya. Sedangkan Boy sendiri hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya melihat reaksi Milly. Boy kembali fokus pada masakannya, meski kini dirinya masih tak mampu menahan senyumannya karena reaksi yang ditampilkan Milly di hadapannya. Waktu kini menunjukkan pukul 6 sore. Milly dan Boy sudah selesai mandi dan mengganti baju mereka masing-masing. Saat ini, Milly membantu Boy menata hidangan makan malam di meja makan. Tamu mungkin sebentar lagi akan datang. Dan hingga kini, Boy belum juga memberitahu Milly siapa tamunya. Saat keduanya masih sibuk menata hidangan makan malam di meja makan, pintu apartemen Boy diketuk oleh seseorang. Boy dan Milly saling pandang, kemudian Boy membuka suaranya. Itu pasti temanku. Kamu mau membuka pintunya nggak? Biar aku urus ini sisanya, ucap Boy pada Milly. Milly akhirnya mengangguk. Dia menuju ke arah pintu utama, kemudian membuka pintu tersebut. Milly ternganga mendapati siapa yang datang. Itu adalah Andre, pria yang beberapa hari terakhir cukup dekat dengannya. Mas Andre? Begitupun dengan Andre yang tampak terkejut bukan main saat mendapati Milly berada di hadapannya. Milly, kamu ngapain di sini? Tanya Andre pada Milly yang masih mencoba mencerna keadaan yang kini sedang menimpanya. Ketika keduanya masih tampak kebingungan satu sama lain, Boy datang. Pria itu bahkan sudah merangkul pinggang Milly dengan mesra sembari membuka suaranya. Akhirnya lo datang juga. Ini Milly, bini gue, yang pernah gue ceritain sama lo.
Ucap Boy penuh arti sembari memperkenalkan Millie pada Andre. Andre yang masih ternganga hanya bisa menatap Boy, kemudian menatap Millie secara bergantian. Wajahnya memucat, ekspresinya benar-benar tampak syok. Dia tak percaya bahwa perempuan yang membuatnya tertarik beberapa hari terakhir adalah istri dari sahabatnya. Sedangkan Boy sendiri hanya bisa tersenyum puas. Rencananya berhasil. Dia tahu bahwa setelah ini Andre tidak akan mungkin lagi mendekati Millie. Ya, Boy yakin itu. Bersambung, nantikan episode 30-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, aku bawa info penting nih bagi kalian yang ingin mengoleksi e-book cerita Boy dan Millie. E-book tersebut sudah tersedia di Google Playbook loh. Silahkan cari saja ya, dengan judul Boy dan Millie. Sudah tamat dan lengkap di sana. Bye-bye, makasih banyak.